Iya kan, tadi Uncle bacakan bahwa ternyata ya, karena Allah sejak awal tidak pernah berjarak dengan kita, dia adalah yang paling dekat di antara yang dekat. Nah ini kita Ya, ambil di judul kita Mas Jabir ya. ya, ya, Silakan Mas Jabir, monggo. ya. Pertama-tama terima kasih Uncle sudah mengajak kembali live Instagram. Udah lama Masya tidak bincang Allah. Rumi. Iya. Ya, alhamdulillah malam ini bisa bincang Rumi kembali. Dan terima kasih sudah membaca postingan tadi pagi. Yang sebenarnya saya posting tadi malam. Alhamdulillah responnya banyak positif tentang ini karena sebenarnya bukan hal yang baru Uncle, karena kalau kita akrab dengan bahasa Quran dan bahasa hadis, justru Tuhan sendiri yang mendefinisikan dirinya bahwa dia dekat. Kan banyak ayat Uncle ya. Wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari urat leher. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hamba bertanya pada aku, katakan aku dekat. Dan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah meliputi antara hamba dengan hatinya. Makanya kenapa judulnya yang terdekat dari yang dekat, karena ini hanya untuk mengingatkan, ini sebenarnya bisa kita anggap sebagai bahasa fitrah, Anto. Jadi bahasa fitrah itu sebenarnya kalau kita akrab dengan fitrah, dengan diri kita, maka kita akan sadar bahwa sebenarnya kita dekat dengan pencipta kita. Kan? Banyak hal yang sebenarnya sering kita lafazkan, Uncle. Misalnya kita sering membaca la haula wala quwata billah, kan? Tidak ada daya dan upaya kecuali semua dari Allah dan seterusnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, tidak ada daya dan upaya, itu juga menunjukkan satu bentuk kedekatan yang luar biasa, kan? Jadi hal yang sederhana, kalau saya bisa mengangkat sendok dan saya mengatakan itu saya, nah itu kata Sufi itu musyrik, kan? Karena satu sisi kita mengatakan tiada daya dan upaya kecuali dari Tuhan. Tapi ngangkat sendok saja kita mengatakan itu saya. Nah, itu kan. Berarti memang dia sangat dekat. Nah, cuma mungkin seperti matahari, Uncle. Seperti matahari kalau kita lihat saking terangnya, jadi saking terangnya sehingga kita tidak bisa menyaksikan terang itu sendiri. Jadi saking terangnya. Jadi saking dekatnya dia jauh mungkin gitu. Seolah ada jarak yang luar biasa antara kita dengan Tuhan. Makanya saya mau mengawali ini, Uncle. Di kitab Masnawi, kitab ketiga Masnawi bait 127, ini bagus banget. Dan kalau saya lihat dari kitab pertama, kedua, dan ketiga, kata-kata terakhir ini selalu diulang-ulang oleh Maulana Rumi. Nah, saya bacakan kata Rumi, maka setiap tarikan nafas, jadi setiap tarikan nafas, setiap kali usia pergi, gantinya sujudlah dan dekatlah. Kau akan tiba di tujuan. Jadi sujudlah dan dekatlah ini satu petikan Quran yang Rumi masukkan dalam syairnya. Ayatnya wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Gitu. Jadi sujudlah dan dekatlah. Nah, artinya bahasa Maulana Rumi ingin mengingatkan bahwa sebenarnya dekat jauh itu seperti yang kita posting, itu hanya imajinasi, Uncle, kan? Imajinasi dari sisi bahwa Tuhan memang dekat dengan kita. Dan itu sering kita bahas, Uncle. Karena kita sedang membahas dekat dan jauh. Dekat dan jauh ini bukan dekat dan jauh dari sisi fisik dan materi, Uncle. Nah, kalau saya misalnya sisi materi, saya dan Uncle ya kita berjauhan, Uncle, kan? Saya di sini, Uncle di sana gitu. Kita berjauhan. Nah, tetapi ini bukan soal dekat jauh fisik, tetapi ini adalah dekat jauh dari sisi dimensi rohani, spiritual. Makanya dasarnya bukan soal jarak dari sisi materi. Dasarnya adalah dari sisi dimensi
ruhani dalam pengertian kita lalai atau tidak, engkau lalai atau tidak. Nah, makanya lawannya dekat di sini itu bisa jauh, bisa juga dalam pengertian lalai, gitu. Nah, jadi bukan jauh sebenarnya, lalai. Maksudnya kalau kita tidak tahu bahwa dia dekat, berarti kita lalai. Gitu. Lalai itu seperti ini, Angkel. Seperti kalau kita berjalan, kita melihat sahabat kita, persis dalam jangkauan mata, kita melihatnya, tetapi kita tidak sadar kalau itu kawan kita, Angkel. Kenapa? Karena pikiran kita ke tempat lain. Nah, itu disebut dengan lalai. Dia persis di depan kita, kita tahu, ada di benak kita, dalam jangkauan pandangan, tetapi karena pikiran kita ke tempat lain, akhirnya kita tidak menyaksikan dia. Itu disebut dengan lalai. Nah, kebanyakan kita seperti itu, Anggal. Jadi ke Tuhan kita sebenarnya lalai. Karena makanya dia sudah dekat. Dia sudah dekat. Tidak ada jarak yang pembatas antara Tuhan dengan diri kita. Makanya ada hadis yang sering kita kutip, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Dia mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Hadis ini sebenarnya satu penggambaran tentang diri kita dengan Tuhan. Bahwa kalau kita mau lihat Tuhan, itu bisa lihat hubungan antara diri kita dengan diri kita sendiri. Nah, misalnya saya dengan dimensi batin saya, Engkau, entah itu disebut ruh, entah itu disebut nafs, yang penting dimensi batin, itu kan dekat, Anggal. Dia berada di dalam diri kita. Kita sadar bahwa dia ada di dalam diri. Tetapi satu sisi kadang kita tidak tahu, kan, Anggal. Tidak tahu. Kadang kita tidak sadar akan diri kita sendiri. Padahal itu dalam diri, Anggal. Dalam diri, bersama diri, dan seterusnya. Nah, makanya menarik dalam bahasa Arab, ada kata ma'a, ada kata bi, ba, itu bi misalnya, itu semuanya bermakna bersama. Kadang bermakna bersama itu mengiringi, kadang makna bersama itu menyertai, kadang makna bersama itu dengan. Nah, ada satu kebersamaan di mana kebersamaan ini yang satu tenggelam di dalam yang lain. Nah, itu makanya kedekatan itu dalam bahasa Arab itu bertingkat-tingkat, berderajat. Nah, kalau dari sisi materi, sedekat apapun itu pasti tidak akan menyatu, ya. Karena kalau menyatu, dia pasti berubah menjadi sesuatu yang lain, ya kan? Berubah menjadi sesuatu yang lain. Nah, kalau kita dengan Tuhan, kita justru akan terwarnai dengan warna ilahi. Ya, bukan sesuatu memunculkan sesuatu yang ketiga. Kalau di luar di materi, antara misalnya gula saya campur dengan teh, ya jadinya teh manis, Anggal, ya. Dia menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Tapi dengan Tuhan tidak, Anggal. Yang ada justru manusia akan terwarnai dengan ilahi. Makanya ada ayat Al-Quran tentang sibghatullah, warna Tuhan. Itu sangat menarik tentang warna ilahi. Nah, jadi di kitab 3 bait 127, ini hanya satu bait, tapi ini menarik sekali tentang wasjud waqtarib. Jadi sujudlah dan dekatlah. Jadi sujudlah dan dekatkanlah. Jadi sujud dan dekatkanlah. Artinya, kapan kita bisa dekat? Kalau kita sedang nunduk, Angkel, kan? Sujud, dalam posisi sujud. Kalau kita berdiri, nah, itu, Angkel. Kalau kita berdiri, masih ada akunya, gitu kan? Iya, ada akunya. Ada akunya. Ruku, belum. Itu masih dalam pertengahan perjalanan. Akhir perjalanan itu benar-benar tiada ketika manusia sedang dalam posisi sujud. Nah, itulah baru Quran mengatakan waqtarib, dekatlah. Jadi sujud dan dekatlah. Bukan dalam posisi tegak, bukan dalam posisi ruku, tapi dalam posisi sujud. Ketika kepala kita menyentuh tanah, Engkau. Itu satu ilustrasi yang luar biasa dalam Al-Quran untuk
menjelaskan tentang satu bentuk kedekatan. Nah, makanya di akhir puisi Rumi ini, kau akan tiba di tujuan. Jadi kau akan tiba di tujuan. Jadi sujudlah dan dekatlah, kau akan tiba di tujuan. Sama dengan yang kita posting tadi pagi atau semalam, yang menjelaskan tentang saat kau melangkah, kau sudah tiba. Kan? Tiba. Ya, kawan. Jadi tidak ada jarak antara sebenarnya kita dengan ilahi. Dan bahasa fitrah, Uncle, kita bisa merasakan itu. Makanya kalau kita lihat film-film tentang ya agama-agama, ya, Uncle, ya, itu selalu dipertontonkan satu bentuk dialog ya dengan seseorang dengan Tuhan. Entah di gereja, di masjid, di kuil. Itu ada salah satu fragmen-fragmen, satu adegan yang menunjukkan bagaimana dia berdialog dengan Tuhan. Seperti itu, Uncle. Nah, sebetulnya berdialog kali Mas Syabir ya. Kalau kita nggak tenang ya kita lagi nggak deket kali ya. Kalau hati kita lagi ribut ya, kita lagi nggak deket gitu ya kan. Itu mungkin yang paling sederhananya kali ya. Versi betul. Gitu lagi gitu. Berarti kita lagi nggak deket. Kalau kita deket, kalau lagi deket kan nggak akan seperti itu kan. Pastinya ya. Iya nggak sih ya. Jadi kalau sedang tidak tenang, berarti dia sedang ke tempat lain. Iya, itu tadi ya. Dia sedang tertawan oleh yang lain. Tapi boleh jadi itu bisa menjadi awal dia berbalik ke Tuhan, tawajuh. Nah, saya ingat, Anggal, jadi ada satu hubungan antara dekat dengan tawajuh. Seperti itu, yang kita sebut tadi dengan lalai, gitu, tawajuh. Tawajuh itu adalah suatu memusatkan perhatian kita secara penuh kepada satu objek, disebut dengan tawajuh. Jadi kita memusatkan segala yang kita miliki kepada satu objek. Nah, ketika kita tenang, kita bisa tawajuh, seperti itu. Nah, tapi karena ini terkait dengan Tuhan, medianya yang paling kedekatan yang paling puncak itu adalah cinta. Jadi satu bentuk ketundukan dengan cinta. Kalau tunduk dengan terpaksa, nah itu belum. Atau tunduk karena diiming-imingi sesuatu, nah itu juga belum. Tapi tunduk dengan cinta itulah yang benar-benar ada satu bentuk kesadaran berserah diri, yang berserah diri. Jadi bukan pasrah. Tadi betul. Tadi Mas Syabir bilang kan di ayat ketiga kan, ya tadi kan, sujudlah maka akan dekat. Iya. Yang bahaya kalau sujud kita nggak dekat gitu loh. Itu. Ya kan. Yang bahaya kadang-kadang sujud pikiran kita mana-mana gitu. Berarti enggak. Iya, betul. Pernah binder dan det bintru. Itu bahaya. Iya sih. Itu bahaya ya. Jadi apa itu sujud apa gitu. Ya itu lalai. Fokus. Lalai itu lalai. Ya. Monggo kita lanjutkan. Nah, makanya saya lanjutkan syair dari Rumi. Kata Maulana, aku sangat dekat. Aku mungkin terlihat jauh. Sangat menyatu denganmu. Aku mungkin terlihat terpisah. Terlihat di tempat terbuka. Aku tak tersembunyi. Aku muncul sangat diam. Karena aku selalu berbicara denganmu. Ini menarik, menjelaskan kedekatan, tetapi paradoks. Jadi satu sisi dia mengatakan, aku sangat dekat. Satu sisi dia mengatakan, aku mungkin terlihat jauh. Satu sisi dia mengatakan, aku sangat menyatu denganmu. Satu sisi dia menjelaskan, aku mungkin terlihat terpisah. Kemudian dia melanjutkan, terlihat di tempat terbuka, aku tampak tersembunyi. Jadi sesuatu yang paradoks. Aku muncul sangat diam. Karena aku selalu berbicara denganmu. Jadi dia muncul dengan diam justru karena dia berbicara dengan gitu. Jadi sesuatu yang paradoks yang
Kalau kita amati dengan baik, ini menjelaskan tentang hakikat Tuhan yang tidak terbatas. Dan ini sering kita bahas, Angkor, tentang ketidakterbatasan Tuhan. Tuhan tidak terbatas, nah otomatis yang bisa kita jangkau adalah itu sesuai dengan kapasitas kita, Angkor. Makanya setiap orang bisa menjangkau Tuhan itu seluas dirinya. Makanya ada hadis yang menjelaskan, kata Tuhan, aku sebagaimana persangkaan hambaku. Persangkaan hamba. Ya, jadi tiap-tiap orang itu pasti punya persangkaan dirinya tentang Tuhan. Dia pasti punya pikiran-pikiran tentang Tuhan, tentang bagaimana dia melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, merasakan Tuhan. Itu pasti setiap orang punya persepsinya masing-masing. Gitu. Dan itu ya sangat subjektif untuk setiap orang. Dan itu sah-sah saja karena ya memang tidak satupun manusia yang bisa memahami semaksimal mungkin ya, Uncle ya, karena Tuhan adalah hakikat yang tidak terbatas. Makanya selalu terlihat paradoks, satu sisi dekat, satu sisi jauh, satu sisi menyatu, satu sisi terpisah, satu sisi terbuka, satu sisi tersembunyi, satu sisi diam tapi justru bicara gitu. Diam tapi justru bicara. Dan ini sama dengan kita. Kalau kita terus bicara ya mungkin kita hanya bisa mendengar yang di luar. Tapi kalau kita diam, nah justru kita bisa mendengar yang di dalam. Paradoks selalu seperti itu. Tapi itu di situ keindahan, Uncle. Keindahan tentang ketika kita bisa merasakan Tuhan. Jadi dan keindahan inilah yang kemudian membawa seseorang bisa mengukur dekat dan jauh dia kepada ilahi. Seperti itu, Uncle. Makanya banyak orang yang ini, saya yakin setiap orang pernah ini, Uncle, pernah merasa sangat dekat dengan Tuhan ya, Uncle. Entah itu membuat dia menangis, entah itu membuat dia sangat bahagia, entah itu mungkin ada persoalan yang besar dan kemudian Tuhan berikan jalan keluar. Di situ mungkin momen-momen di mana manusia merasakan satu bentuk kedekatan yang luar biasa kepada ilahi. Seperti itu. Nah, kedekatan itu tidak lain adalah kehadiran Tuhan di dalam diri manusia. Atau kehadiran Tuhan di dalam hati seseorang. Karena ruang Tuhan memanifestasikan dirinya adalah ada di hati. Makanya qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arasy ilahi. Betul, singgasana ilahi ya. Iya. Nah, kalau ada yang ingin mau tanya silakan ya. Langsung aja ketika kolom pertanyaannya biar agak lebih gampang daripada di scroll lagi ini boy. Alhamdulillah. Hari ini mungkin pada kangen kali kita Mas Jabir. Kangen Mas Rumi maksudnya. Bukan. Iya. Tapi ini menarik sekali ya paradoks yang tadi ya Mas Jabir ya. Iya. Sangat menyatu denganmu, aku mungkin terlihat terpisah gitu. Ya, ditekanin lagi gitu kan. Ya. Kemudian aku tanpa tersembunyi, aku muncul sangat diam karena aku selalu bicara denganmu. Karena aku selalu bicara denganmu. Ya. Itu kan. Selalu bicara denganmu. Iya. Dengan apa yang diciptakannya, dengan apa yang kebesarannya itu berbicara sama kita ya sebetulnya ya. Ya, apabila betul. Kita bisa menangkapnya kan ya, seperti itu. Gitu. Jadi selalu berbicara denganmu itu dalam banyak hal, Uncle ya. Kadang Tuhan berbicara dengan melalui perantara dia memberikan rezeki. Itu kan satu bentuk dialog ya, melalui rezeki. Mungkin dia mengirimkan pengetahuan. Jadi makanya kehadiran Tuhan kepada setiap orang itu beda-beda. Mungkin kalau seniman atau bahkan teguran ya. Nah, teguran juga bisa ya? Bisa juga. Iya. Kalau bahasa hadisnya diguncang. Tuhan mengguncang dia agar dia kembali. Bisa juga dalam bentuk teguran. Nah, jadi itulah yang memberikan ini inspirasi dalam setiap orang.
Jadi kalau yang seniman, dia bisa menciptakan lagu mungkin. Kalau yang ini bisa buat film, kalau yang bekerja bisa berkreativitas. Nah itu semua sebenarnya apa ya, tajalli-tajalli Tuhan ke dalam diri seseorang yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Nah kalau diasah, kalau dialog seperti ini diasah, maka itu akan menjadi sesuatu yang bersifat positif dan akan bisa semakin luas jangkauannya. Tinggal sejauh mana kita mau melatih. Baik, ini ada pertanyaan, tapi ini di luar konteks kita hari ini. Mohon maaf ya, bukan nggak mau jawab, tapi kita konsisten dulu aja. Nanti baru setelah yang lain, baru kita masuk ke konteks yang di luar ini ya. Mas Fikar ya, Waalaikumsalam, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Tapi untuk momen ini, kita yang sesuai dengan konteks kita dulu aja. Ya, Mas Yadir ya, kita lebih enak mungkin ya. Ya. Nanti kalau waktunya ada sedikit, kita akan coba untuk menjawabnya. Makasih. Buat yang lain silakan ya. Uncle coba scroll dulu sambil karena dari tadi kita kan nggak scroll nih. Atau diketikkan aja di kolom pertanyaan ya biar gampang ya teman-teman ya. Kalau mau bertanya dengan Mas Syabir atau mau diskusi silakan. Kita akan mencoba untuk membahasnya. Baik, kita lanjutkan dulu mungkin Mas Syabir ya. Ya. Ini makin aku rembulanmu dan juga cahaya rembulanmu. Akulah taman bungamu dan juga airmu. Aku telah berjalan sejauh ini karena mendambakanmu. Tak bersepatu, tak berselendang, aku ingin engkau tertawa. Membunuh semua cemasmu, mencintaimu, menjagamu. Nah ini bahasa Tuhan ke kita. Jadi bahasa Tuhan ke kita. Jadi dan ini menarik dari Rumi. Rumi kadang ini ya karena seorang sufi dekat dengan Tuhan, dia senantiasa berdialog dengan Tuhan sehingga kadang dialog itu tanpa dia sadari itu hadir di dalam dirinya dan kemudian dia merekam. Nah ini seperti Tuhan sedang berbicara ke Rumi. Ya. Jadi akulah rembulanmu dan juga cahaya rembulanmu. Jadi dia menjelaskan dengan sangat indah tentang bagaimana Tuhan hadir di dalam dirinya dengan bahasa rembulan, dengan cahaya rembulan. Itu sangat indah kalau di malam hari, tidak ada awan, semua terlihat dengan jelas. Itu pasti sesuatu yang sangat indah misalnya, seperti itu. Di akulah taman bungamu dan juga airmu. Jadi sudah malam, ada rembulan, kemudian dengan cahaya itu kita bisa melihat taman bunga. Kita bisa melihat taman bunga. Dan juga air, seperti itu. Nah, tapi dia menjelaskan bahwa semuanya dia. Mau bulannya dia, rembulannya dia, cahayanya dia, taman bunganya dia, air yang di dalam bunga juga dia. Ini ada pertanyaan, Uncle? Ada. Saya dari Clara Cynthia. Mau tanya Uncle dan Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar konsisten merasa dekat dengan Allah? Nah, jadi ini yang disebut dengan istiqomah, Uncle. Konsisten itu kalau bahasa Islamnya istiqomah. Istiqomah itu maksudnya teguh. Teguh untuk senantiasa berada di jalannya. Nah, kadang yang orang sebut istiqomah itu adalah bilangannya, Uncle. Misalnya begini, saya setiap sholat subuh baca ini. Jadi yang dia sebut istiqomah itu adalah bilangannya. Atau kuantitasnya, Uncle ya. Misalnya, contohnya, setiap sholat subuh misalnya saya baca surah ini, atau saya membaca zikir ini, atau macam-macam. Nah, dia menghitung tentang beberapa kalinya. Jadi kalau dia terus-menerus begitu, nah, dia sebut sebagai istiqomah, dan kalau dia misalnya tidak sempat membaca itu, dia anggap tidak istiqomah. Nah,
Kadang disebut itu. Tapi ada satu jenis istiqomah yang lain, Uncle. Dan menurut saya lebih memilih istiqomah dalam pengertian ini, yakni kesadaran. Jadi yang kita istiqomahkan itu adalah kesadaran. Bukan kepada kuantitasnya. Kuantitas. Nah, bilangannya. Nah, jadi istiqomah itu adalah sejauh mana kesadaran saya ini senantiasa konsisten kepada ilahi. Karena kalau itu istiqomah, semuanya bisa istiqomah, Uncle. Gitu. Betul. Semuanya bisa istiqomah. Dan nah, kadang yang kita masih value jadi berbeda ya. Betul, Bang. Nilainya pun tentu akan berbeda. Berbeda karena kita fokusnya kesadaran, bukan pada bilangan, bukan kuantitasnya, bukan berapa kali. Karena boleh jadi begini, Uncle. Saya karena mungkin bekerja sampai malam, kemudian saya lelah, akhirnya saya tidak sempat baca, Uncle, ya. Kan? Saya sempat baca gitu. Saya tinggalin gitu, kemudian istirahat. Padahal kalau dari sisi selama kesadaran saya masih tetap, ya itu disebut istiqomah. Itu kan karena ada halangan aja, Uncle, ya. Ada halangan, kemudian ya entah saya sakit, entah saya lelah dan seterusnya, sehingga tidak bisa melakukan itu, membaca itu atau berzikir dan seterusnya. Makanya ada satu bentuk istiqomah yang mencakup semuanya adalah kesadaran. Nah, kesadaran. Dan menurut saya ini definisi yang bagus karena itu meliputi apapun yang kita lakukan. Betul. Jadi kalau dia tidak sadar, ya dia tidak istiqomah gitu. Gitu. Begitu istiqomah dalam bentuk kesadaran, tentu akan membuat hal-hal lainnya sesuai dengan kesadaran itu ya. Betul. Kontrak di situ ya. Wah, itu luar biasa sekali gitu. Jadi bukan ke kuantitinya, bukan ke jumlahnya, tapi lebih ke isi daripada apa yang dilakukan dari kesadaran itu tadi. Baik, jadi begitu ya tadi ya, Clara Cynthia ya. Ini ada J Setiawan, dia bilang kadang rasa gengsi, kadang menutup komunikasi kita dengan Tuhan. Karena kita seakan-akan menutup tanda-tanda nasihat atau pengalaman orang lain yang kita lihat. Intinya keterbukaan hati untuk peka pada tanda. Ini juga menarik sih. Keterbukaan hati untuk peka terhadap tanda. Kalau ya, jadi kalau manusia intens berdialog dengan Tuhan, dia selalu sadar akan tanda-tanda, Uncle. Iya. Tanda. Karena kan yang kita tangkap kan tanda, Uncle, kan? Tanda. Betul. Entah itu kita diberi rezeki, entah itu Tuhan memberikan ilham pengetahuan, entah itu Tuhan memberikan satu bentuk kreativitas, macam-macam. Apa saja gitu. Nah, kadang tanda itu lewat begitu saja. Nah, tapi kalau kita tidak terbiasa berdialog dengan diri, memanfaatkan bagaimana kita berdialog dengan Tuhan, nah biasanya kita pun tidak menangkap tanda-tanda itu, seperti itu. Kita pun tidak menangkap tanda-tanda itu. Jadi menangkap tanda itu memang suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Biasanya kita melakukan itu dengan tafakur, Uncle. Ya. Tafakur. Melatih kepekaan hati. Ya, melatih kepekaan diri ya. Mengasah mungkin ya. Mengasah kepekaan ini. Untuk bisa menangkap kebesaran ilahi. Ya, baik. Terima kasih ya. Siapa lagi ini? Sebentar, silakan. Sorry, aku scroll dulu.